Ini adalah film dokumenter Mengapa Papua Ingin Merdeka. Film ini dirilis oleh Presidium Dewan Papua atau PDP pada tahun 2002. Presidium Dewan Papua adalah sebuah organisasi politik yang didirikan pada tahun 2000 untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Papua, termasuk hak menentukan nasib sendiri sebagai hasil dari Kongres Rakyat Papua II, yang diadakan di Jayapura pada 29 Mei sampai 4 Juni tahun 2000. Pada saat itu, Kongres dihadiri oleh ribuan perwakilan masyarakat Papua. Ketika itu, PDP dipimpin oleh Taisio Elway, seorang pemimpin adat Papua yang vokal dalam memperjuangkan kemerdekaan. Namun, ia dibunuh oleh anggota Kopassus pada 10 November 2001. Kemudian, beberapa anggota PDP mengalami intimidasi, penangkapan, bahkan kekerasan. Aktivitas PDP melemah dan perjuangan sipil politik Papua kemudian dilanjutkan oleh berbagai kelompok lain, seperti Komite Nasional Papua Barat atau KNPB dan kini oleh United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP. Film ini berisi sejarah integrasi Papua ke Indonesia, ketidakadilan dan pelanggaran HAM, eksploitasi sumber daya alam, serta marginalisasi orang asli Papua dan gerakan perlawanan dan aspirasi politik. Film ini dipublikasikan ulang sebagai informasi dan edukasi bagi generasi muda Indonesia. Usai menonton video ini, jika Anda penasaran sisi lain dari Taisio Elway, silahkan klik link di deskripsi video ini. Papua sering dikenal orang sebagai negeri burung cendrawasih, jin, dan bunga anggrek. Telah menjadi kesepakatan para sejarawan dan ahli geografi bahwa Papua dipandang sebagai suatu kelangsungan dari benua Australia yang letaknya di zona tropika atas dasar topografi, alam, tumbuh-tumbuhan, dan hewannya. Pulau Papua ini oleh pemerintah kolonial dibagi menjadi dua bagian dengan menarik suatu garis perbatasan dari utara ke selatan sepanjang lebar pulau. Kedua bagian itu dikenal dengan sebutan New Guinea atau Papua bagian barat dan Papua atau New Guinea bagian timur. Sebutan New Guinea kepada pulau raksasa ini berasal dari kata Nova Guinea, yang dalam bahasa Spanyol berarti Guinea Baru. Hal ini disebabkan karena para pelaut Spanyol yang pertama-tama mendarat di Pulau Papua pada tahun 1582 melihat adanya kemiripan pantai Pulau Papua dengan pantai Guinea, sebuah negara di Afrika. Papua Barat memiliki luas 160.000 mil persegi atau 3 kali luas Pulau Jawa. Daerah yang syarat akan misteri ini terbagi dalam 3 bagian, yaitu kepala burung atau semenanjung cendrawasih, leher, dan tubuh. Di utara mengalir satu-satunya sungai, yaitu Sungai Mamberamo yang bermuara di Samudra Pasifik. Sementara di selatan, banyak terdapat sungai-sungai besar yang bermuara di Laut Arafuru, di antaranya Sungai Lawrence, Sungai PS Utumbue, Sungai Baliem, Sungai Mapi, dan Sungai Digul. Negeri Papua sangat terkenal akan kekayaan alamnya, dari emas, emas cair, minyak tanah, nikel, hingga kulit pohon masoi, dan lain-lain. Kekayaan alam ini mengundang penancapan peradaban kapitalisme besar-besaran oleh para pelaut Eropa, khususnya Belanda. Penancapan peradaban kapitalisme ini merupakan sumber konflik di tanah Papua di kemudian hari. Bangsa Papua terdiri dari 2 golongan, yaitu Papua Pantai dan Papua Pegunungan.
Papua memiliki satu kultur yang mampu melestarikan keberadaannya selama berabad-abad, yaitu sikap untuk mengatur diri sendiri. Sikap dasar ini selalu ditunjukkan oleh bangsa Papua saat berhadapan dengan pihak-pihak lain, seperti pemerintah kolonial Belanda, kaum misionaris, pedagang, dan pendatang pada umumnya. Dalam budaya masyarakat Papua, dikenal berbagai cara dalam menyatakan ketidaksetujuan seseorang terhadap suatu hal, mulai dari memprotes secara terbuka, melarikan diri, bersikap acuh tak acuh, menyendiri, dan paling ekstrim, melakukan perlawanan fisik. Pada tahun 1660 dan 1779, Belanda membuat suatu persetujuan dengan Sultan Tidore untuk pemerintahan mereka atas Pulau Papua. Konflik kemudian timbul ketika penemuan kembali Pulau Papua oleh James Cook adalah justru dalam rangka menuntut hak-hak Inggris atas pulau ini. Sedangkan kegiatan ekspedisi ke Pulau Papua terus pula dilakukan oleh pelaut-pelaut Prancis, Italia, dan bahkan Rusia. Sehingga tidak dapat dikatakan adanya kekuasaan Belanda atas Pulau Papua hingga tahun 1828 ketika Belanda mulai mendirikan benteng Dubus di Teluk Triton. Pada tahun 1920, Hindia Belanda sudah berhasil mempersatukan teritorium di Pulau Papua. Eksplorasi emas telah dimulai sejak tahun 1936 oleh MMNNG atau Kongsi Modal Belanda, Inggris, dan Amerika di daerah Sungai Lawrence, Sungai Digul, dan Pegunungan Mauke. Sementara itu di bagian utara, eksplorasi dimulai dari Hollandia dan di bagian selatan dimulai dari Tanah Merah atau Digul. Kedaulatan Belanda atas Papua berhasil direbut Jepang pada tahun 1942 melalui kemenangan peperangan yang sangat singkat dan mutlak. Namun kemenangan Jepang tidak berlangsung lama setelah dipukul mundur oleh pihak sekutu. Maka terjadilah vakum kekuasaan di wilayah bekas Hindia Belanda ini. Suatu situasi yang kemudian dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia. Keterlibatan PBB di Irian Barat dimulai pada tahun 1949 melalui pembentukan Komisi PBB untuk Indonesia. Komisi ini merancang pelaksanaan konferensi meja bundar di Belanda yang menghasilkan suatu persetujuan penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Federasi Indonesia di bawah pimpinan Soekarno. Selama perundingan berlangsung, Belanda bersikeras mempertahankan kedaulatannya atas Irian Barat. Sebaliknya, Jakarta mengklaim bahwa Irian Barat adalah bagian integral dari Hindia Timur Belanda dan karena itu harus menjadi bagian dari Indonesia. Pada tahun 1957, Indonesia mencoba memasukkan 4 resolusi mengenai klaim itu kepada PBB, tetapi tidak berhasil. Sehingga Indonesia beralih ke fase ketiga dan terakhir dari perselisihannya dengan Belanda, yaitu antara diplomasi dan ancaman kekuatan militer. Ketika persengketaan tentang Papua semakin sengit, pada tanggal 1 Desember 1961, pemerintah Belanda menyetujui pendeklarasian kemerdekaan Papua di Hollandia, kini Jayapura, seperti yang telah dinyatakan dalam New Guinea Rad.
Januari 1962, terbentuklah Komando Mandala yang dipimpin Mayor Jenderal Soeharto untuk membebaskan Papua Barat. Akibatnya, pertempuran antara Indonesia dan Belanda kembali meletus. Meningkatnya ketegangan militer antara Indonesia dan Belanda terjadi pada masa Perang Dingin antara negara-negara blok Barat dan Timur atau komunis, di mana hubungan Indonesia dengan negara-negara blok Timur, khususnya Uni Soviet, sangat erat, sehingga menimbulkan kekhawatiran para pembuat keputusan di Washington terhadap pengeluaran kekuatan aksi militer Indonesia. Maka pada tanggal 21 Februari 1962, Presiden Soekarno bertemu dengan John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat yang baru terpilih, untuk menyelesaikan masalah Papua. Atas tekanan Amerika Serikat, pada tanggal 15 Agustus 1962, pemerintah Belanda akhirnya bersedia menandatangani persetujuan dengan Indonesia mengenai penyerahan kedaulatan Papua Barat kepada pemerintah Indonesia. Persetujuan ini disebut dengan New York Agreement. Namun, isi New York Agreement yang antara lain termasuk penentuan nasib sendiri bangsa Papua untuk memilih apakah mereka ingin tetap bergabung dengan Indonesia atau tidak pernah dipersoalkan. Kita mau mengalahkan kaum penjajahan minyak kolonialisme Indonesia, dan supaya Indonesia mereka akan pulang ke negerimu dan kita mau merdeka jadi negara nama negara West Papua. Bangsa Papua untuk menentukan nasibnya sendiri malah dilakukan oleh suatu badan yang disebut Dewan Musyawarah Pepera, yang keanggotaannya ditunjuk langsung oleh penguasa pemerintah Indonesia. Bulan Agustus 1968, suatu tim PBB kembali ke tanah Papua yang telah diberi nama Irian Barat untuk membantu memberi pendapat dan terlibat dalam kegiatan penentuan nasib sendiri rakyat Papua. Indonesia yang merasa tetap memiliki hak absolut untuk menjaga keamanan internal, lalu menempatkan pasukan-pasukan militernya dalam jumlah besar di seluruh tanah Papua pada tanggal 1 Mei tahun 1963. Kehadiran aparat keamanan di tanah Papua pada kenyataannya malah mengancam dan meresahkan bangsa Papua ketika hak-hak asasi dan politiknya justru terus-menerus dilanggar.
dalam serangan itu kebetulan 2 yang tertembak mati, dan akhirnya 1 kepala hancur karena peluru, sedang yang Gejolak pemisahan diri yang sebelumnya memang sudah berkembang pada sebagian masyarakat Papua atau yang disebut Organisasi Papua Merdeka atau OPM semakin lama semakin meluas dan diikuti oleh demonstrasi-demonstrasi kaum nasionalis. Pergerakan Organisasi Papua Merdeka dimulai pada tanggal 26 Juli 1965 di Manokwari yang dipimpin oleh Sersan Mayor Permenas Ferry Awom, seorang mantan anggota Batalion Sukarelawan Papua yang ingin mungkin mewujudkan suatu negara baru Melanesia Barat atau Organisasi Papua Merdeka yang sebetulnya suatu mimpi yang tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terwujud di wilayah Republik Indonesia yang sudah menjadi satu ini. Bapak masuk di hutan, ikut perjuangan. Kebetulan hujan lebat. Kami kira bunyi pantulan, pukul kayu. Padahal bukan, bunyi tembakan. Kami kira nanti Bapak kembali dari hutan, padahal Bapak sudah ditembak mati. Pendekatan pembangunan selama Orde Baru yang menempatkan masyarakat Papua hanya sebagai objek justru semakin melahirkan sentimen anti-Indonesia yang semakin terakumulatif hingga menjadi suatu self-defeating power bagi masyarakat asli Papua Barat. Akibatnya, rasa kehilangan harkat dan martabat masyarakat Papua sebagai manusia di tanahnya sendiri terasa semakin mengental, sehingga gejolak untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terus meningkat tajam. Papua Barat ini orangnya berwarna lain, kulitnya coklat, rambutnya keriting, dengan istiadat, seni lukis, tari-tarian, adat istiadat. Di samping itu, banyak kalangan yang salah persepsi atau bahkan tidak paham mengenai akar persoalan di Papua Barat yang antara lain diakibatkan oleh terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada sejarah Papua. Fakta sejarah membuktikan bahwa wilayah Papua Barat tidak termasuk wilayah Indonesia atas beberapa sebab, yaitu Papua Barat telah menjadi bagian dari Kerajaan Belanda pada tanggal 7 Maret 1910 dan tidak lagi menjadi wilayah Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia atau Jakarta selama 350 tahun. Pada tanggal 23 Agustus 1956, dalam perubahan Undang-Undang Dasar Belanda, tanah Papua atau New Guinea telah menjadi bagian dari Kerajaan Nederland. Berdasarkan pidato Presiden Soekarno di depan sidang PPU PKI dan PPKI pada tanggal 11 Juli 1945, bahwa Indonesia merdeka hanya meliputi Sabang atau Aceh sampai ke Amboina atau Maluku, sedangkan tanah Papua Barat tidak dimasukkan atau di luar wilayah hukum RIS atau RI. Bahkan dalam sidang-sidang tersebut, dengan tegas, Dr. Muhammad Hatta mengatakan, kemerdekaan RI hanya untuk rumpun bangsa Melayu, tetapi rumpun Melanesia tidak termasuk, dengan alasan bahwa orang Papua masih terbelakang atau tertinggal. Biarlah nanti kemudian orang Papua menentukan nasibnya sendiri atau merdeka. Menurut teks proklamasi Hollandia,
tanggal 27 Desember tahun 1949, pemerintahan atau Hubernemen New Guinea secara resmi ditetapkan secara sah sebagai bagian dari pemerintahan kerajaan Belanda di bawah pimpinan Ratu Juliana. Orang Papua bahkan tidak pernah terlibat dan dilibatkan pada masa-masa awal perjuangan dan persengketaan bangsa serta perumusan perjanjian politik. Seperti misalnya, tidak terdapat suatu kekuatan hukum RI apapun yang mengikat bangsa dan bumi Papua sejak awal perjuangan hingga tahun 1999. Sumpah Pemuda pada bulan Oktober 1928 di Jakarta sampai dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Konferensi Meja Bundar pada bulan Desember 1949 di Den Haag dan New York Agreement pada 15 Agustus 1962 di Amerika antara pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda, serta Roma Agreement antara pemerintah Kerajaan Belanda, Republik Indonesia dan Amerika Serikat. Penolakan bangsa Papua terhadap pemerintah RI telah dimulai pada tahun 1951 dalam sikap pernyataan yang terdiri dari 16 pasal yang ditandatangani oleh para tokoh dan pemimpin Papua jauh sebelum terjadi PPRA. Rakyat Papua bahkan secara konstitusional telah mendirikan negara merdeka pada tanggal 1 Desember 1961 di Hollandia, kini Jayapura, yang dilengkapi dengan kelengkapan alat kenegaraan Papua Barat. Maka berdasarkan fakta-fakta sejarah tersebut, dapat kita pahami bersama bahwa pendudukan Irian Barat oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi bagian dari wilayah negara adalah hanya untuk kepentingan kekuasaan, politik, dan ekonomi. Dipicu oleh meningkatnya aksi unjuk rasa di Papua Barat pasca kejatuhan pemerintahan Orde Baru yang kerap disertai dengan kekerasan, maka pada tanggal 22 Juli 1998, pemerintah Presiden Habibie mengumumkan pengiriman tim pencari fakta yang diketuai oleh Abdul Ghafur, yang pada waktu itu menjabat sebagai wakil ketua DPR. Tim yang bekerja selama sebulan ini kemudian menyimpulkan bahwa tuntutan kemerdekaan yang disuarakan oleh rakyat Papua disebabkan oleh berbagai hal, antara lain pelanggaran hak asasi manusia, serta tuntutan kemerdekaan yang sudah diperjuangkan rakyat Papua Barat semenjak awal tahun 1960-an.
Menghadapi situasi ini, para tokoh gereja, aktivis, kaum intelektual, dan kelompok masyarakat lainnya di Papua bersatu untuk mencari penyelesaian yang lebih efektif tanpa perlu menimbulkan banyak kekerasan. Maka pada tanggal 24 Juli 1998, dibentuklah sebuah organisasi baru bernama FORERI, Forum Rekonsiliasi Masyarakat Irian Jaya. Dalam sebuah pernyataannya, para pendiri FORERI menjelaskan bahwa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat Papua adalah kesempatan untuk mengurus permasalahannya sendiri melalui 3 cara, yaitu kemerdekaan penuh, otonomi seluas-luasnya di dalam negeri kesatuan Republik Indonesia, atau membentuk sistem federal di mana Irian Jaya akan menikmati otonomi substansial. Orang Papua asli. Untuk saya mesti tinggal di atas daratan Papua ini. Tetapi orang lain yang tidak punya hak dalam ini datang mengambil alih, untuk dia mesti menempati dalam daratan Papua. Dan sedangkan saya orang asli Papua ini, saya mesti lari ke sasar, cari jalan untuk saya hidup. Sebenarnya ini saya punya tanah. Tahun 1964, 65, 66 itu Indonesia dia drop transmigrasi dari Indonesia, yaitu dari Jawa Bali. Pada dekade 90-an ini, pembangunan Irian Jaya dalam aspek fisik bisa dikatakan menunjukkan dampak yang positif. Namun bila ditinjau dari dimensi yang lain, sungguh sangat memprihatinkan. Hak-hak politik, persamaan hak dan kewajiban, keamanan dan ketentraman penduduk lokal masih belum terjamin. Boleh dikatakan jauh panggang dari api. Hasil-hasil pertambangan mineral seperti biji tembaga dan emas murni, krom dan cadangan nikel masih berjuta-juta ton banyaknya
namun tidak sedikit pun rakyat Papua diikut sertakan dalam eksploitasinya. Bahkan tidak juga pembangunan pada sumber daya manusianya, sehingga mereka miskin di atas tanahnya sendiri. Bahkan data tahun 1996 menunjukkan bahwa 78% desa di Irian Jaya adalah desa termiskin. Kenyataan pahit ini telah menunjukkan bahwa walau telah 35 tahun Irian Jaya berintegrasi dengan Republik Indonesia, rakyat Papua dalam benaknya masih menganggap dirinya sebagai warga negara kelas 2 atau anak tirinya Indonesia. Bukankah hal ini menjadi sangat bertentangan dengan semboyan persatuan dan kesatuan dari Sabang sampai Merauke, atau Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu? Tanggal 24 Juli 1999, aspirasi politik bangsa Papua Barat berhasil disampaikan oleh Tim 100 Dialog Nasional kepada pemerintah. Tim 100 sendiri adalah utusan bangsa Papua Barat yang dipilih melalui proses demokrasi yang transparan, dipimpin oleh Tom Pianal dengan tujuan untuk berdialog dengan Presiden Habibie. Tim 100 menyampaikan beberapa tuntutan yang dirumuskan berdasarkan hasil renungan tentang telah banyaknya pengalaman-pengalaman pahit yang tidak wajar yang dialami oleh bangsa Papua selama 35 tahun Irian Jaya berintegrasi dengan Republik Indonesia, yaitu yang mencakup bidang sosial budaya, sejarah, politik, ekonomi, keamanan, dan hak asasi manusia. Aspirasi politik bangsa Papua Barat tersebut antara lain menuntut agar Presiden RI segera memberitahukan hasil renungan resmi pemerintah terhadap pernyataan aspirasi politik bangsa Papua Barat pada Dialog Nasional di Istana Negara pada tanggal 26 Februari 1999 secara langsung dan transparan, atau merekomendasikan referendum masalah Papua Barat menjadi suatu agenda politik dalam sidang umum MPR RI pada bulan September-Oktober 1999. Pemerintah RI agar segera meratifikasi konvensi PBB tentang penduduk asli, agar hak-hak politik masyarakat bangsa Papua Barat mendapat perlindungan internasional, antara lain Covenant ECOSOC tentang hak-hak sipil penduduk asli, hak sosial ekonomi dan budaya, serta konvensi ILO nomor 169 tentang penduduk asli. Presiden RI agar segera memberikan jaminan keamanan kepada seluruh anggota Tim 100 Dialog Nasional Rakyat Papua Barat yang sedang menuntut pengakuan kemerdekaan Papua Barat secara dialogis, damai, dan demokratis dari intimidasi, teror, dan penyiksaan fisik oleh aparat keamanan setempat berdasarkan pengalaman-pengalaman pahit yang telah dialami oleh Tim 100 pasca Dialog Nasional. Ketika dialog menemui jalan buntu, pemerintah RI mengalami pergantian kepemimpinan nasional. Presiden terpilih Abdurrahman Wahid kemudian membuka wacana baru bagi upaya melanjutkan dialog, yaitu dengan mengizinkan pengibaran bendera bintang kejora pada peringatan Hari Kemerdekaan Papua pada tanggal 1 Desember 1999.
Emas. Pada tanggal 3 Maret, Presiden Wahid menyetujui diselenggarakannya Kongres Papua. Maka pada tanggal 29 Mei hingga 4 Juni 2000, digelarlah Kongres kedua Papua Barat sebagai lanjutan dari Kongres pertama yang diselenggarakan pada tahun 1961. Kongres kedua Papua Barat akhirnya menghasilkan sejumlah ketetapan, antara lain pengukuhan keanggotaan panel dan presidium Dewan Papua atau PDB, pelurusan sejarah Papua, agenda politik, konsolidasi komponen Papua, dan manifesto hak-hak dasar rakyat Papua. Dewan Papua hanya melaksanakan amanah Kongres. Dua substansi itu, pertama tentang tuntutan kemerdekaan dia. Kemerdekaan dalam arti universal. Dia ingin merdeka dari kebodohan dia ingin merdeka dari keterbelakangan, kemiskinan, sesungguhnya, dan apa yang dibutuhkan masyarakat Papua? Berdasarkan hasil studi yang dilakukan YAPIKA, Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Sipil Indonesia, pada awal tahun ini, diketahui bahwa prioritas kebutuhan masyarakat Papua asli sangat beragam di berbagai daerah dan dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu kebutuhan bermotif ekonomi, kebutuhan bermotif keamanan, stabilitas, dan hak asasi manusia, kebutuhan bermotif kesempatan, kebebasan, dan pengakuan, kebutuhan bermotif pendidikan dan pelatihan, serta kebutuhan bermotif prasarana dan sarana lingkungan. Masalah pokok ini yang harus kita selesaikan dulu ya, masalah keadilan sosial di sana. Kurang diberdayakannya putra-putra Irian itu dalam semua sektor, baik di pemerintahan. Oleh orang Irian itu, mereka tidak diperlukan adil oleh. Sedangkan kebutuhan akan keamanan, stabilitas, dan HAM paling banyak dilontarkan oleh informan dalam motif tuntutan kebutuhan rakyat Papua. Mereka menuntut perlakuan adil dalam pelayanan, penghargaan terhadap diri wanita dan para suami Papua, serta rehabilitasi psikologis untuk masyarakat yang selama ini tertekan atau menjadi korban kekerasan aparat. Masyarakat Papua Barat juga menuntut sikap dan ketegasan dari pemerintah terhadap para pengusaha yang melakukan tindakan semena-mena. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kebutuhan yang bermotif kesempatan, kebebasan, dan pengakuan. Antara lain adalah tersedianya peluang dan kemudahan untuk menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan, serta kebebasan untuk memanfaatkan lahan dengan perlakuan yang adil antara masyarakat pendatang dan asli Papua. Kebutuhan lainnya adalah yang mengarah pada otoritas, seperti pengakuan dan pemberlakuan hukum dan aturan adat, guna mengatur kehidupan bermasyarakat.
Kemerdekaan politik adalah rahmat dan karunia Tuhan bagi setiap orang sebagai makhluk ciptaannya. Karena itu, kemerdekaan politik bangsa Papua adalah hak asasi rakyat Papua untuk menata diri ke masa depan yang lebih baik, lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih lestari dari pelbagai ancaman pemusnahan etnis. Meredam gejolak politik dan tuntutan merdeka masyarakat Papua, pemerintahan yang baru, Megawati Soekarno Putri, bersama-sama DPR, mengesahkan Undang-Undang Otonomi Khusus atau Otsus untuk wilayah Papua pada tanggal 22 Oktober 2001 yang lalu. Melalui Otsus, pemerintah berharap dapat memberikan kebebasan kepada masyarakat Papua untuk melaksanakan program pembangunan secara mandiri, tetapi masih dalam koridor NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persoalan Papua memang tidak dapat dituntaskan dalam waktu yang singkat dan hanya dengan pemberlakuan Undang-Undang Otsus. Yang lebih penting adalah jika budaya dan kebiasaan masyarakat Papua bisa dipahami lebih mendalam dalam sudut pandang yang objektif, sehingga pemerintah bisa menghindari kesalahan yang terjadi di masa lalu. Hidup ini anugerah, bebas untuk dinikmati, bukan untuk dibeli oleh nafsu dunia. Kita orang bebas, kita orang bebas, kita orang terlepas, bukan oleh wajah gagah teli, tapi hanya oleh kuasa ilahi. Kita orang bebas, kita orang bebas, kita orang terlepas, bukan oleh wajah gagah teli, tapi hanya oleh kuasa ilahi. Kita orang sungguh merdeka. Ketika tarik ulur status politik Papua tampaknya masih terus berlanjut,
masyarakat Papua dikejutkan oleh peristiwa kematian Ketua PDP, Teis Hio Eluai, secara misterius pada bulan November 2001. Penculikan dan pembunuhan Teis Hio Eluai makin mengentalkan ingatan kolektif akan kekerasan yang telah berlangsung lama di Papua Barat. Kematian tokoh karismatis yang menjadi simbol paling populer perjuangan masyarakat Papua lewat jalan damai membuyarkan prospek perdamaian dan ketentraman yang tengah diupayakan di provinsi paling timur Indonesia ini. Sesungguhnya, upaya Teis dan kawan-kawannya yang tergabung dalam PDP hanya menuntut keadilan seadil-adilnya dari pemerintah pusat. Pemaparan logika yang amat sederhana namun masuk akal yang disampaikan oleh PDP antara lain adalah bagaimana kesejahteraan rakyat Papua setelah 35 tahun bergabung dengan NKRI. Mengapa nasib mereka lebih menyedihkan ketimbang saat mereka masih di bawah pendudukan Belanda? Dan bagaimana dengan masa depan mereka? Misteri kematian Teis memang masih sulit untuk diungkapkan. Namun siapapun pelakunya, pemerintah Indonesia tidak bisa lepas tangan. Karena Papua Barat sampai saat ini masih termasuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga keamanan dan keselamatan umum warga Papua Barat menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Selamat jalan, Pak Teis. Selamat jalan, wahai pejuang. Selamat jalan, Bapak dan sahabat tercinta. Beristirahatlah engkau dengan damai. Semoga arwahmu diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga semangat juangmu tetap lekat di hati sanubari rekan-rekan seperjuangan dan para generasi penerusmu. Tatkala nyanyi menjadi semakin sorak di tanah kelahiranku, tergeletak rasa pedih dan amarah, menuding ke langit hitam, berteriak ke mendung kelabu, mendakwa cakrawala. Tuhan, kirimkan serdadu-Mu yang paling perkasa. Buka jantung hati kami untuk menutup hari dan mencari kehidupan di Papua, tanah yang Kau berkati. Sampai kapankah penderitaan rakyat Papua dibiarkan berlarut-larut? Bukankah sebagai sesama manusia, rakyat Papua juga memiliki hak-hak hidup yang sama dengan manusia lainnya? Mereka diciptakan Tuhan dan ditempatkan pada tanah Papua,
tentu memiliki makna dan misteri tersendiri. Apakah tidak pantas rakyat Papua menjadi tuan di negerinya sendiri? Mari kita hentikan segala pendekatan kekerasan. Mari kita berdialog secara terbuka dan berterus terang. Mari tegakkan keadilan bersama-sama. Biarkan rakyat Papua melihat bahwa dialog nasional adalah sebagai kesempatan untuk menentukan nasib mereka sendiri. Melalui dialog nasional dan internasional, biarkan rakyat Papua meluruskan sejarah demi mencapai pengakuan atas pengembalian hak dan kedaulatan politik sebagai bangsa Papua secara konsisten, damai, dan demokratis. Biarkan rakyat Papua mengukuhkan hak, harkat, martabat, dan harga diri mereka sebagai bangsa Papua, sebagai makhluk ciptaan Tuhan di atas tanah leluhur mereka sendiri, tanah Papua. Biarkan rakyat Papua menentukan nasib mereka sendiri. Berikan harapan dan kesempatan kepada rakyat Papua untuk melihat anak cucu mereka tersenyum ceria menatap masa depannya, masa depan rakyat Papua Barat.